Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kuliah kita di dietetik penyakit tidak menular tentang dietetik pada penyakit saluran pencernaan bawah. Ya, untuk pesan hikmah hari ini ada surat Al-An'am ayat 146. Jadi di sini menyoroti bahwa kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu. Nah, lemak ini karena selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Jadi ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di usus, walaupun surat ini menegaskan di hewan. Kemudian outline untuk teori hari ini, kita akan membahas diare dan inflammatory bowel disease atau IBD. Nah, konsepnya diare itu kan nanti dia akan terlalu banyak dikeluarkan gitu ya. Jadi kita harus men-stop. Kita sudah bahas itu di penyakit infeksi. Jadi bagaimana terapi gizi untuk diare. Kemudian outline kedua ada konstipasi, divertikular, dan hemoroid. Nah, konstipasi ini kondisi yang susah keluar, jadi kebalikannya diare. Nanti kita akan cukup banyak membahas di situ. Kemudian apa itu divertikular? Sebenarnya, jadi konstipasi itu kan orang yang kesulitan dalam hal pembuangan feses. Nah, kondisi kesulitan ini lama-lama kan akan menjadi inflamasi. Inflamasi ini bisa dua jenis. Jadi ketika orangnya itu terus-menerus menekan untuk mengeluarkan, itu bisa jadi hemoroid, jadi ada seperti benjolan gitu ya. Kemudian divertikular itu sejenis inflamasi juga karena feses tidak dikeluarkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian juga ada nanti efek pembedahan pada saluran cerna bawah. Nanti Ibu juga akan sedikit menyinggung tentang fat malabsorption syndrome karena kondisi-kondisi tertentu ya pada usus. Nah, sebenarnya lebih mudah atau lebih enak menggunakan bukunya Sylvia Scottstam ya. Jadi Nutrition Related Care itu. Ini dari situ sebenarnya ada bermacam-macam disorder atau kelainan pada usus bagian bawah. Ini sebenarnya lebih diurutkan abjad ya, jadi ada carcinoid syndrome, jadi bukan urutan gitu. Kemudian ada celiac, constipation, diare, kemudian sampai ada kolostomi, ileostomi, itu nanti akan berbeda-beda. Ibu mungkin tidak akan menjelaskan banyak di penjelasan ini. Silahkan bisa dibaca, kemudian nanti jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Kemudian ada juga ini ya, halaman 437 kalian akan bisa mencermati fistula. Fistula itu pembentukan saluran tambahan ya yang tidak diinginkan karena kondisi pembedahan pada usus. Nah, untuk diare kita sudah banyak bahas seperti yang tadi Ibu bilang bahwa diare itu adalah kondisi frekuensi B cair yang lebih dari 5 kali menyebabkan dehidrasi. Kemudian kondisi yang lain adalah inflammatory bowel disease ya, seperti yang outline tadi Ibu sebutkan, bahwa IBD itu peradangan pada usus bagian bawah atau ileum. Nah, IBD ini biasanya juga ditandai dengan
adanya diare. Makanya konsepnya mirip dengan diare, walaupun lebih jelasnya nanti silakan baca lagi di Sylvia S. Kotsstam. Kemudian ini untuk IBD. Jadi di sini bisa dicermati bahwa IBD itu bisa dikarenakan Crohn disease, bisa dikarenakan ulcerative colitis. Jadi peradangan karena penyakit Crohn yang ini peradangan pada kolon bagian akhir ini ya, kolon ascending. Nah, bedanya seperti ini. Jadi ada mirip ya, jadi ada pembentukan ulcer itu tuh luka. Jadi ada ulcer di usus kita tergantung tempatnya nanti yang membedakan Crohn dengan ulcerative colitis. Kemudian kita sudah bahas ini, intervensinya diare bisa kalian lihat di titik infeksi. Kemudian kita akan membahas konstipasi. Nah, konstipasi ini jadi kondisi berkebalikan dari diare. Dia terjadi ketika massa fekal atau massa feses itu terlalu lama bertahan di kolon. Jadi bisa karena tidak dikeluarkan, bisa karena memang susah keluar. Jadi 24 sampai 72 jam. Jadi kondisi sehari hingga 5 hari setelah maligation. Jadi setelah dia ingesti ya, masih ingat digesti kemudian ingesti, jadi kondisi pencernaan mulai. Kemudian juga ada kondisi ketika pasien itu memang menahan strains to defecate. Kemudian ada 3 jenis, ada atonic lazy bowel. Jadi ini terjadi ketika muskulatori atau otot di usus itu tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian penggunaan laksatif yang terlalu berlebihan, laksatif itu pencair. Jadi misalkan dulu ada merek pencair gitu, jadi minum itu paginya langsung banyak dikeluarkan biar makanan tidak banyak diabsorpsi di usus. Nah itu ternyata lama-lama menyebabkan konstipasi. Kemudian ada spastik. Spastik adalah penyempitan kolon. Jadi kolonnya itu menyempit. Kemudian nanti bentuk fesesnya akan terpengaruh. Ini disebabkan kegagalan aktivitasnya usus, aktivitas kolon banyak mengalami gangguan. Kemudian yang terakhir ada tube feeding constipation. Jadi ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang lama menggunakan tube feeding. Tube feeding itu bisa dari enteral atau mungkin parenteral. Jadi makanan-makanannya hanya berfokus di cair ya, makanan cair yang dimasukkan lewat hidung, kemudian lewat vena. Jadi pada akhirnya di situ biasanya fibernya akan kurang dan kemudian dia pun aktivitasnya menurun sehingga terjadi konstipasi karena memang makanannya melalui ini ya, tube. Asesmen gizi dari konstipasi penting untuk diperhatikan di sini. Yang perlu dicari itu seperti biasa dietary history, kemudian defecation ya. Defecation ini juga harus Nah ini ya, jadi defecation-nya itu harus diperhatikan, ditanyakan terakhir BAB itu kapan, kemudian kebiasaan membuang gitu ya, kebiasaan BAB, kemudian nanti blood pressure, input output cairan, kemudian flatulence, ini untuk laboratoriumnya,
tentu akan dicek albuminnya. Albumin jika misalkan ada kondisi inflamasi di darah, maksudnya di usus, akan ada pendarahan ya. Kemudian albumin tentu akan menurun. Kemudian kondisi elektrolit, karena emang kolon itu kan tempatnya penyerapan elektrolit yang banyak gitu ya. Jadi ketika itu dari mulai ileum sampai kolon, jadi ketika itu bermasalah, tentu akan bermasalah juga untuk kondisi natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Kemudian ini sampel nutrition NCP-nya untuk kita bisa mencermati diagnosisnya. Jadi secara umum biasanya pasti akan ada fluid intake record. Jadi biasanya ada penurunan masuk ibu ini asesmen datanya. Kemudian nanti diagnosisnya akan ada perubahan fungsi gastrointestinal atau ini klinik ya. Jadi NC kemudian related to very low fluid intake. Jadi bisa karena cairan yang kurang atau mungkin low dietary fiber itu ya. Jadi intake serat yang kurang nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ini secara umum biasanya yang terjadi. Jadi ketika ada masalah dengan kolon itu mengganggu. Jadi ketika feses itu terlalu lama di kolon, itu air dari kolon, maksud ibu air dari fesesnya itu akan diserap-serap oleh kolon. Itu yang menyebabkan mengapa orang konstipasi itu kondisi fesesnya itu mengeras. Makanya ketika terjadi itu biasanya asupan cairannya harus sangat-sangat dinaikkan. Tapi biasanya orang cenderung ya sudah minum seperti biasanya, malah memang tidak mengeluarkan, pada akhirnya terjadi itu. Secara umum juga antara ini ya. Jadi kalau ibu sih lebih ke low dietary intake juga. Jadi karena memang kurang serat, akhirnya susah untuk dikeluarkan. Gitu. Kemudian interventionnya ibu akan menjelaskan lebih lanjut selanjutnya. Kemudian ada MONEF. MONEF tentu bisa MONEF dari fluid intake-nya, kemudian tadi pola BAB-nya bisa di MONEF, kemudian ini ya. Jadi tapi ini lebih ke catatan untuk kalian sendiri. Jadi mungkin misalkan pemberian diet tentu harus di MONEF, misalkan dia memang tidak suka sayur buah, padahal kalian ingin memberikan tinggi serat gitu. Nah, tentu sisanya akan banyak gitu. Nah, kalian akan MONEF mungkin dari bentuknya atau dari pemberian kesukaannya. Nah, itu mungkin bisa di MONEF nanti. Nah, kemudian lanjut ke intervensi gizi untuk konstipasi gitu ya. Sebentar.